Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua hidayahnya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Adiyat, dan biidnillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir berikutnya, tafsir surat berikutnya, yakni tafsir surat Al-Qariyah, yang insyaallah ta'ala kita akan mencoba untuk membaca dan menjelaskan tafsir surat yang mulia ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah, kita minta kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. Kepada beliau kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat Al-Qari'ah merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat dari surat yang mulia ini ada 11 ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang mulia ini tentang dahsyatnya hari kiamat, kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Yang artinya hari kiamat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah ini adalah salah satu di antara nama-nama dari nama hari kiamat. Ya, karena hari kiamat memiliki beberapa nama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam beberapa hadis beliau, yang mana semua nama dari nama-nama hari kiamat ini adalah gambaran apa yang akan terjadi pada hari yang besar itu. Ya, apa yang akan terjadi pada hari yang menakutkan itu. Ya. Maka salah satu di antara namanya adalah Al-Qari'ah. Hari kiamat juga dinamakan dengan Al-Haqqah misalnya. Ya, Al-Haqqah, kemudian At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Ya. Ini adalah nama-nama dari nama-nama hari kiamat. Maka Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Al-Qari'ah ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Summiyat bidzalika, hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah, ya, dinamakan dengan Al-Qari'ah karena ia taqra'u an-nasa. Karena hari kiamat ini adalah hari yang mengetuk manusia dan mengejutkan manusia. Bi ahwaliha, dengan kengerian yang terjadi. Ya, kedahsyatan apa yang akan terjadi, karena asal mana qari'ah ini artinya memukul atau mengetuk dengan keras. Maka hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah karena ia seakan-akan membuat seorang manusia tatkala datang hari kiamat, membuat seorang manusia terkejut. Ya, membuat seorang manusia takut karena kejadian-kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi pada hari itu. Kemudian beliau berkata, Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, walihada 'azzama amraha wa fakhamahu. Ya, karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah menyebutkan Al-Qari'ah, artinya adalah hari kiamat yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang akan dialami oleh manusia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman setelahnya dengan dua ayat dalam sighah istifham, dalam bentuk pertanyaan, untuk mengagungkan perkara hari kiamat ini, untuk membesarkan perkara hari kiamat ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dua ayat ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sighah istifham, ya, dalam bentuk pertanyaan. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di mana para ulama mengatakan bahwa sighah ini, bentuk pertanyaan ini disebut dengan littahwil. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya dalam dua ayat ini tentang apakah ini yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu, untuk membesarkan Al-Qari'ah, membesarkan hari kiamat di hati orang-orang yang mendengar tentang berita hari kiamat. Ya, karenanya disebutkan juga oleh misal Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, Al-Imam Ibnu Katsir berkata tatkala mentafsirkan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari surat yang mulia ini, beliau berkata, "Tsumma qala mu'azziman amraha
wa muhawwilan li sya'niha. Ya, kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, mengagungkan urusan hari kiamat dan membesarkan keberadaannya dengan apa? Dengan berfirman dalam sighah tanda tanya. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Artinya qari'ah, hari kiamat itu adalah hari yang besar, hari yang sangat menakutkan. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu kata Allah, manusia kal farash, bagaikan anai-anai atau laron yang bertebaran. Ya. Coba perhatikan, tatkala Allah tabaraka wa taala menggambarkan kondisi manusia di hari itu bagaikan farash, bagaikan anai-anai, bagaikan laron yang berterbangan. Ya, dalam satu kondisi, ya, pada kondisi tertentu di sore hari misalnya, atau di malam hari misalnya. Namun mungkin di saat sore ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, ya, dalam kondisi tatkala binatang ini keluar dari lubangnya. Ya, anai-anai ini atau laron ini keluar dari lubangnya dalam jumlah yang begitu banyak. Ya, mungkin sebagian pemirsa dan sebagian akhwat pernah melihat, ya, hal yang seperti ini, di mana di sore hari binatang ini keluar dari lubangnya bertebaran, terbang dalam jumlah yang begitu banyak. Ya, dalam jumlah yang begitu banyak. Kemudian dengan kondisi arah terbang setelah keluar dari lubang ini tidak beraturan. Ada yang terbang ke atas, ada yang setelah keluar mengarah ke kanan, ke kiri, ada yang ke arah depan, ada yang ke arah belakang. Artinya jumlahnya sangat banyak dan keluar dalam kondisi tidak beraturan. Ya, maka Allah tabaraka wa taala menggambarkan bahwa di hari kiamat manusia akan keluar, akan bangkit dari kubur-kubur mereka sama seperti al-farash al-mabthuth, sama seperti anai-anai yang bertebaran. Ya, sama seperti anai-anai yang bertebaran. Ini sebuah gambaran yang nasallallahu alaihi wal afiyah, semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan kita di hari itu. Sebuah gambaran yang menunjukkan akan kedahsyatan, sebuah gambaran yang menunjukkan akan kengerian apa yang terjadi pada hari kiamat. Karenanya Allah tabaraka wa taala juga berfirman pada surat Al-Qamar misalnya, pada ayat yang ke-7, ya, surat Al-Qamar pada ayat yang ke-7 Allah tabaraka wa taala berfirman menceritakan tentang apa yang terjadi pada hari itu, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka, jadi manusia menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan. Yani hari kebangkitan, dibangkitkan dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ya, mirip sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat yang keempat dari surat yang sedang kita tafsirkan ini. Dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7 Allah tabaraka wa taala memberikan perumpamaan seperti jarad, ya, seperti belalang yang berterbangan. Beginilah kondisi manusia tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dari alam barzakh, dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dari alam kubur mereka. Mereka bangkit semuanya, ya, karena begitu banyaknya mereka, ya, manusia, maka bangkitnya mereka itu bagaikan anai-anai atau bagaikan belalang yang berterbangan. Ya, yamuju ba'duhum fawqa ba'din. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata, yauma yakunun nas, pada hari itu manusia min syiddatil faza'i, ya, karena saking hebatnya rasa takut dan rasa cemas yang dialami oleh manusia, maka manusia bangkit kal farashil mabthuth, kata beliau. Manusia bangkit semuanya dari kubur mereka bagaikan anai-anai yang bertebaran atau bagaikan belalang yang berterbangan. Ya, alladzi yamuju ba'duhu fi ba'din, berhamburan tidak tentu arah.
antara satu dengan yang lainnya. Mungkin bahasanya bertabrakan, ya, bersenggolan antara satu dengan yang lainnya, dalam kondisi bingung, dalam kondisi tidak tentu arah. Ya, ini yang terjadi. Tatkala tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka semua manusia bangkit dari kematian mereka. Ya, manusia bangkit dari kematian mereka. Ya, bahkan Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, jika seandainya binatang yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, farash, ya, anai-anai atau jarat atau belalang, tatkala jumlah mereka sangat banyak, kemudian mereka keluar dari lubangnya, ya, kemudian bertabrakan antara satu dengan yang lain, tidak tentu arah. Ada yang mungkin bergerak ke kanan, ada bergerak ke kiri dan seterusnya. Ini binatang yang tidak berakal. Ini binatang yang tidak berakal. Artinya wajar mereka melakukan itu. Wajar terjadi pada mereka hal yang seperti ini. Akan tapi subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam, di hari kebangkitan manusia yang berakal, manusia juga akan mengalami yang sama sebagaimana dialami oleh binatang ini. Ini hal yang sangat menakutkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada ayat yang telah kita bacakan dari surat Al-Qamar ayat yang ke-7, khusya'an absaruhum, mereka bangkit dari kubur-kubur mereka sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka karena sedih, karena takut, karena melihat sesuatu yang sangat menakutkan di hadapan mereka. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan pada ayat yang kelima. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah, jadi pada hari kiamat, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-ihn artinya bulu domba. Ya. As-suf, bulu domba. Ya. Apabila binatang ini dikuliti, yakni kambing ini dikuliti, domba ini dikuliti, kemudian kulitnya dijemur, ya, dan kering. Coba lihat bulu yang melekat di kulit domba ini tatkala ia sudah kering, kemudian berlepasan. Ya, ini kulitnya lepas dari bulunya lepas dari kulitnya. Maka coba perhatikan tatkala kita pukul ini bulu-bulu yang sudah terlepas dari kulit domba tersebut, tatkala kita pukul, maka dengan gerakan sedikit saja, maka bulu-bulu ini akan berterbangan. Sangat ringan. Bahkan para ulama mengatakan, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, bulu-bulu ini akan terbang sekalipun dihembuskan oleh angin yang paling halus sekalipun. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan, bagikan bulu domba yang dihambur-hamburkan. Beliau berkata, Al-Imam Sa'di berkata, wa ammal jibal as-summus silab, adapun gunung yang tegak kokoh dan keras itu, maka pada hari kiamat kata Allah, kal-ihnil manfush, bagaikan bulu domba yang dihambur-hamburkan. Alladzi baqiya dhaifan jiddan, ya, gunung yang keras itu, gunung yang kokoh tegak berdiri itu, kelak pada hari kiamat akan menjadi sesuatu yang sangat lemah sekali. Bahkan lemahnya itu sama seperti lemahnya atau ringannya bulu domba yang dihamburkan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat, di mana gunung-gunung yang subhanallah sekencang apapun angin yang menerpanya, kita lihat dia tidak akan bergerak. Tatkala datang angin yang begitu dahsyat, yang mungkin menghancurkan bangunan-bangunan, menerbangkan benda-benda yang keras, yang kita melihatnya sangat ngeri, kita melihatnya sangat takut. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Tatkala angin kencang, sangat kencang berhembus, kemudian mematahkan pohon-pohon yang ada, membuat rumah-rumah hancur berantakan, tapi tetap kita katakan gunung tidak tergoyahkan sedikit pun. Ini berarti belum seberapa dahsyatnya dibandingkan dengan kedahsyatan hari kiamat yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
Dan gunung-gunung adalah seperti bulu domba yang dihambur-hamburkan. Wajar jika seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang pertama, kedua dan ketiga berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam bentuk pertanyaan untuk menjelaskan keagungan dan kedahsyatan serta kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada surat yang lainnya, seperti misalnya dalam surat An-Naml ayat 88, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsir beliau. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman menggambarkan bagaimana kondisi gunung di hari itu. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kata Allah, kamu sangka ia tetap di tempatnya. Padahal, kata Allah, tamurru marras sahab. Padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Artinya pada hari kiamat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, coba lihat awan yang bergerak di atas kita. Dengan ringannya, dengan cepatnya. Ya, itu bisa kita saksikan imma kita dari bawah saat ini, di atas bumi, kita lihat ke atas, ya, kita lihat pergerakan awan, atau mungkin tatkala kita berada mengendarai pesawat terbang, ya, tatkala kita mengendarai pesawat, kemudian kita lihat di sebelah kanan dan kiri kita di saat kondisi mungkin agak mendung misalnya, kita lihat bagaimana pergerakan awan ini sangat cepat dan sangat ringan. Maka begitulah yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang gunung pada hari kiamat. Wahiyya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu kelak, kata Allah, akan berjalan sebagaimana cepatnya berjalannya awan yang ditiupkan oleh angin. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini di antara kedahsyatan dan kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Thumma ba'da dzalika takunu haba'an manthura, fatatmahillu wa la yabqa minha syai'un yushahad." Kemudian setelah gunung-gunung dijalankan oleh Allah, gunung-gunung dihambur-hamburkan oleh Allah, maka akhirnya gunung bagikan haba'an manthura, bagikan debu yang berterbangan. Hilang kekokohannya, hilang kekuatannya, semuanya akan hancur lebur. Fatat mahil, gunung ini akan hilang, akan lenyap. Wala yabqa minha syai'un yushahad, sehingga tidak tersisa sedikit pun dari gunung-gunung yang tegak kokoh di atas muka bumi sebagai pasak bumi ini, tidak akan ada yang tersisa. Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa bekas, kata beliau. Tanpa bekas. Setelah itu, akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat yang akan kita alami sebagai seorang manusia. Ya. Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bumi dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dirubah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sebagaimana yang kita lihat dan kita ketahui saat ini, maka setelahnya ada sesuatu yang sangat mengerikan. Ada sesuatu yang sangat menakutkan yang akan kita alami dari tahapan hidup kita, di mana Al-Imam Sa'di mengatakan, fahina idzin tunsabul mawazin. Setelah bumi dihancurkan oleh Allah, alam semesta dihancurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia telah dibangkitkan oleh Allah dari kubur mereka, kemudian mereka digiring ke padang mahsyar. Mereka digiring ke padang mahsyar. Maka setelah itu tunsabul mawazin. Setelah itu akan ditegakkan timbangan. Akan ditegakkan timbangan. Yang digunakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menimbang manusia, menimbang amal manusia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedikit sebagai tambahan pembahasan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat yang mulia ini menyinggung tentang timbangan yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Maka kita sedikit akan menjelaskan tentang secara singkat tentang mizan ini, tentang mawazin ini,
tentang timbangan ini yang akan ditegakkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, sebuah keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diselisih oleh orang-orang Mu'tazilah, di mana kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berpendapat bahwa kelak pada hari kiamat ada mizan, ada timbangan yang akan ditegakkan oleh Allah untuk menimbang. Dan mizan ini, timbangan ini merupakan hal yang diingkari oleh Mu'tazilah. Ya, di mana mereka tidak sependapat dengan pendapat yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, sehingga mereka kemudian mentakwil bahwa semua kalimat mizan dalam Al-Quran atau mizan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan dia adalah mizan hakiki. Ahlus Sunnah katakan dia adalah timbangan yang hakiki yang akan ditegakkan oleh Allah dan akan digunakan oleh Allah untuk menimbang. Mereka mentakwilnya, mereka mengatakan bahwa mizan itu bukan mizan yang dimaksudkan oleh kalian, akan tapi mizan itu adalah keadilan Allah tabaraka wa taala. Tapi kita Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa mizan itu adalah mizan hakiki, timbangan hakiki, memiliki 2 daun. 1 daun timbangannya digunakan untuk kebaikan, 1 daun timbangannya digunakan untuk keburukan. Ya, berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari mizan ini secara hakiki, dan mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mizan ini adalah keadilan Allah tabaraka wa taala. Maka sedikit kita akan singgung terkait dengan mizan, ya, sedikit akan kita singgung terkait dengan pembahasan mizan. Salah satu di antara keyakinan yang diyakini oleh kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam keyakinan beriman dengan hari kebangkitan atau hari akhirat. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalil yang menjelaskan tentang adanya mizan pada hari kiamat sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebahagian para ulama menganggapnya dalil yang berbicara tentang mizan mendekati tingkat mutawatir. Ya, mendekati tingkat mutawatir. Di antara ayat yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam pembahasan mizan adalah apa yang Allah tabaraka wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Ya, surat Al-Anbiya ayat 47 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya kami akan memasang, kata Allah, timbangan yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa nadha'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'ah. Maka tiadalah akan dizalimi, tiadalah akan dirugikan seseorang barang sedikit pun. Artinya semua akan ditimbang. Kebaikan dan keburukan. Dan yang akan menentukan apakah ia termasuk di antara orang yang akan beruntung memasuki surga Allah tabaraka wa taala, ataukah ia orang yang akan merana, dimasukkan, dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadu billah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Coba perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan jika amalan itu sekalipun hanya seberat khardal, yang diterjemahkan dalam Quran terjemah kita, walaupun hanya seberat biji sawi, kata Allah. Sekalipun hanya amal yang kecil, amal yang sangat ringan, ataina biha, kami akan mendatangkannya, kami akan memasukkannya ke dalam timbangan, dan kami akan memberikan balasan terhadapnya. Begitu juga apabila amal tersebut, sekalipun amal yang kecil, dosa yang kecil, kesalahan yang kecil, kami juga akan datangkan hukumannya, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah tabaraka wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini di antara dalil yang sangat banyak yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, adanya timbangan yang kelak akan ditegakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara dalilnya adalah surat yang sedang kita bahas, ya, surat Al-Qari'ah. Karena setelah Allah tabaraka wa taala berfirman,
wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ahlu sunnah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah meyakini adanya mizan, adanya timbangan yang kelak akan ditegakkan oleh Allah tabaraka wa taala yang digunakan oleh Allah untuk menimbang. Apa yang akan ditimbang? Ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa yang akan ditimbang adalah amal, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Salat, puasa, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, ini yang akan ditimbang, amal yang akan ditimbang. Ya, ini pendapat yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebuah ucapan zikir yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, sangat ringan untuk diucapkan, akan tetapi zikir ini merupakan zikir yang sangat berat di atas timbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda 2 kalimat, 2 ucapan kata Rasulullah. Khafifatani 'alal lisan, sangat mudah diucapkan oleh lisan. Artinya mengucapkan 2 kalimat ini, 2 kata ini tidak akan pernah dirasakan berat oleh siapapun. Mudah. Mudah. Namun thaqilatani fil mizan kata Rasulullah. Namun 2 kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat di atas daun timbangan. Di sisi lain kalimat ini habibatani ilar rahman, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Sang Pengasih tatkala seorang hamba mengucapkannya. Allah sangat menyukai kalimat ini. Allah tabaraka wa taala sangat mencintai kalimat ini apabila diucapkan oleh seorang hamba. Apa 2 kalimat ini? Apa 2 kata ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sehingga sebagian para ulama berdalil bahwa yang ditimbang kelak pada hari kiamat dari kita adalah amal perbuatan. Salat kita, puasa kita, ucapan-ucapan zikir kita ini akan ditimbang. Begitu juga tentunya keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan buruk kita. Tatkala kita berdusta, tatkala kita berkhianat, tatkala kita mencuri, tatkala kita tidak mengerjakan kewajiban, ini semua akan ditimbang. Kebaikan-kebaikan ini, perbuatan-perbuatan baik ini akan diletakkan di dalam 1 daun timbangan, dan perbuatan-perbuatan buruk akan diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Dan apabila yang amal kebaikan itu lebih berat daripada amal keburukan, maka kita akan diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebaliknya jika seandainya waliyadzubillah amal-amal kejahatan, dosa-dosa kita itu lebih berat mengalahkan amal-amal kebaikan kita, waliyadzubillah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Yang ditimbang itu adalah amal perbuatan, termasuk ucapan. Ya, termasuk ucapan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian pendapat yang kedua, yang ditimbang itu adalah al-amil nafsuh. Manusianya, kitanya, hambanya akan ditimbang. Badan kita yang akan diletakkan di dalam 1 daun timbangan ini. Sejauh mana orang ini tatkala ditimbang berat atau ringannya. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini berdalilkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tabaraka wa taala berfirman,
Sungguh pada hari kiamat akan datang seseorang al-azim as-samin, seorang yang memiliki badan yang besar, seorang yang sangat gemuk, akan datang pada hari kiamat. Akan tetapi orang ini, sekalipun badannya besar, sekalipun badannya gemuk, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan tetapi timbangannya, kata Rasulullah, di sisi Allah tidak dapat melebihi seberat sayap seekor nyamuk. Allahul musta'an. Badan besar, badan sangat gemuk, tapi timbangan dari tubuh orang yang memiliki tubuh yang besar dan gemuk ini tidak lebih berat di sisi Allah dibanding sebelah daripada sayap seekor nyamuk. Artinya, badan yang besar ini tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Tidak ada beratnya sedikit pun di sisi Allah. Namun subhanallah, pendapat ulama yang kedua yang berpendapat bahwa yang akan ditimbang adalah jasad, yang akan ditimbang adalah badan, mereka juga berdalil dengan hadis ini dan dengan hadis yang lainnya, seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala untuk naik di atas pohon arak yang kayunya biasa dipakai untuk siwak. Dan pohon ini ada buahnya, ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala untuk memetik buahnya, maka beliau pun naik ke atas. Disebutkan tatkala beliau sudah memanjat pohon ini, sudah berada di atas, tiba-tiba ada angin kencang menerpa sehingga menyingkapkan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Terlihat betis Abdullah bin Mas'ud. Betisnya sangat kecil. Ya, betis Abdullah bin Mas'ud sangat kecil. Sehingga para sahabat yang berada di bawah melihat betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, maka mereka tertawa terbahak-bahak. Dhahikal qaumu min, fadhahikal qaumu minhu. Maka para sahabat yang berada di bawah tertawa. Ya. Lucu melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat mereka tertawa, Nabi SAW bertanya, "Bima tadhakun?" Dari apa kalian tertawa? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Nabi Allah, min diqqati saqihi." Ya Rasulullah, kami tertawa karena sangat kecil betis kaki Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizan, lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keduanya, yakni betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, di timbangan pada hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Antum bayangkan gunung Uhud. Panjangnya para ulama mengatakan 7 km. Lebarnya pada beberapa sisinya sampai 2 km. Gunung yang sangat besar. Bahkan disebut dia adalah gunung terbesar di kota Madinah. Di antara gunung terbesar di kota Madinah. Nabi SAW katakan bahwa betis Abdullah bin Mas'ud yang ditertawai oleh para sahabat karena begitu kurusnya, begitu kecilnya. Nabi katakan bahwa betis ini ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ini para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa di antara yang akan ditimbang pada hari kiamat adalah jasad. Sejauh mana anggota tubuh yang diberikan oleh Allah kepada kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Semakin banyak anggota tubuh ini kita pakai untuk ketaatan kepada Allah, maka semakin berat nilainya di sisi Allah. Tapi semakin banyak kita gunakan tubuh ini untuk melakukan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan sia-sia, maka semakin tidak ada beratnya, semakin tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini pendapat yang kedua dari pendapat para ulama yang ditimbang pada hari kiamat itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan amal perbuatan itu yang akan ditimbang. Pendapat yang kedua adalah orangnya yang akan ditimbang. Pendapat yang ketiga
berpendapat bahwa yang akan ditimbang adalah lembaran catatan-catatan amal yang dicatat oleh para malaikat. Ya, yang dicatat oleh para malaikat. Sebagaimana kita imani bahwa setiap hari dalam kehidupan kita ada dua malaikat yang akan mencatat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan kita, perbuatan kita yang kita lakukan, semuanya akan dicatat. Dan lembaran ini akan dibagikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak tatkala kita bertemu dengannya Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian para ulama berpendapat, ini pendapat yang ketiga, bahwa yang akan ditimbang adalah lembaran-lembaran ini. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang seorang lelaki dari umat Islam. Tentang seorang lelaki dari umat Islam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil, ya, dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayunsharu lahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Lelaki ini tatkala dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang dia lakukan dalam kehidupannya, yang tercatat dalam lembaran-lembaran yang dicatat oleh malaikat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan 99 gulungan dosa miliknya, lembaran dosa miliknya. Di mana satu lembaran kullu sijillin mithlu maddil basar. Satu lembaran sangat banyak dosa yang berada padanya dari catatannya. Bahkan satu gulungan lembarannya itu apabila dibentangkan maka sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Bayangkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ia punya 99. Satu gulungan lembaran ini apabila dibentangkan, yang semuanya dipenuhi dosa, apabila dibentangkan satu saja, ini akan sangat banyak sejauh mata memandang. Artinya dosanya sangat banyak. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma yaqul," kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepada hamba ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim ini, "Atunkiru min hadza syai'an?" Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah ada yang engkau ingkari? Adzalamaka katabatil hafidhun, apakah malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat semua perbuatan yang engkau lakukan menzalimimu? Coba engkau lihat. Dari catatan amal perbuatan yang kau lakukan ini, adakah sesuatu yang dicatat oleh malaikat yang tidak engkau lakukan? Sehingga mereka zalim. Mereka mencatat sebuah dosa yang tidak engkau lakukan. Atau engkau ingkari. Ada engkau mengatakan mungkin, silakan kau periksa, silakan kau baca. Sehingga engkau mengatakan, aku tidak ada melakukannya ya Allah. Fayaqulu la ya Rabb. Maka dia mengatakan, tidak ada ya Allah. Tidak ada ya Allah. Ini memang semua adalah perbuatanku. Ini semua adalah apa yang aku lakukan. Fayaqul alaka udhrun. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya. Ya? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki udhur? Apakah engkau memiliki alasan? Kenapa engkau melakukan dosa sebanyak ini? Fayaqulu la ya Rabb. Dia mengatakan, tidak ada ya Allah. Aku tidak punya udhur. Aku tidak punya alasan. Dalam sebagai riwayat Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya, apakah engkau punya satu kebaikan? Apakah engkau punya kebaikan? Apakah engkau punya amal kebaikan yang bisa menyelamatkan engkau? Karena begitu sangat takutnya dia. Begitu sangat takutnya dia. Maka dia menjawab, ia berkata, tidak ada ya Allah, aku tidak punya kebaikan apapun. Aku tidak punya kebaikan apapun. Tatkala ia melihat satu gulungan lembaran dosa yang dia lakukan apabila dibentangkan sejauh mata memandang, semuanya penuh dosa. Lalu bagaimana 99 apabila semuanya dibentangkan? Maka karena takutnya dan dia yakin dia akan binasa. Tapi sekali lagi Allah selalu ingatkan, engkau tidak akan dizalimi di sini. Engkau tidak akan dizalimi di sini.
Maka tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, apakah engkau punya satu kebaikan? Ataukah engkau punya kebaikan yang bisa menyelamatkan engkau dari keadaanmu saat ini? Maka dia mengatakan tidak ada ya Allah. Karena begitu takutnya dia mengatakan tidak ada ya Allah. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian berfirman, Bala inna laka indana hasanah. Bala inna laka indana hasanah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bahkan sesungguhnya engkau masih memiliki satu kebaikan di sisi kami. Engkau masih memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fayaqul, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innaka lan tudlam. Engkau tidak akan dizalimi. Engkau tidak akan dizalimi, kata Allah. Fatuda'u sijillah fi kaffah wal bitaqa fi kaffah fatashatis sijillat. Nabi SAW bersabda, fatukhraju bitaqatun fiha, maka dikeluarkanlah satu bitaqah. Dikeluarkanlah satu catatan. Yang tertuliskan padanya adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertuliskan dalam lembaran tersebut, tertuliskan dalam bitaqah tersebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syahadat, dia seorang muslim. Sekalipun ia berlumuran dengan dosa yang sangat banyak, tapi ia masih memiliki tauhid. Ia masih memiliki syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqul, maka Allah berfirman, ahdir waznak, datangkan timbangan untuknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menimbang 99 gulungan dosa dengan satu bitaqah, satu catatan yang padanya ada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqul ya Rabb, maka hamba ini berkata, ya Tuhanku, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Allah, apa yang akan bisa dilakukan oleh bitaqah ini, satu lembar ini, satu kartu ini dibandingkan dengan 99 gulungan lembaran yang semuanya adalah dosa. Apa yang akan bisa dilakukan olehnya? Tapi Allah sekali lagi berkata, kata Rasulullah, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah 99 gulungan lembaran yang semuanya dosa dalam satu daun timbangan. Sedangkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah diletakkan pada satu daun timbangan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Kiranya yang lebih berat adalah syahadat. Yang lebih berat adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mengalahkan 99 gulungan lembaran dosa. Sehingga akhirnya hamba ini diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di samping hadis ini menceritakan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh kelompok ulama yang ketiga yang mengatakan bahwa yang akan ditimbang adalah lembaran catatan amal perbuatan kita. Itu yang akan ditimbang. Tapi hadis ini juga memberikan kepada kita semua faedah yang sangat agung. Faedah yang sangat agung. Bahwa tauhid, mengisahkan Allah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Karenanya, jangan sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi kalimat ini tidak tertanam di dada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar, jika seandainya kita seorang manusia yang lemah, yang banyak melakukan dosa kepada Allah, sedikit banyaknya, bahkan kadang-kala bukan hanya dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita bahkan melakukan dosa-dosa besar. Kita akui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun sekalipun seorang hamba banyak melakukan dosa, tapi tatkala ia masih memiliki tauhid, masih memiliki syahadat la ilaha illallah, maka pasti Allah akan selamatkan dia kelak tatkala ia bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan jika seandainya pun ia masuk ke dalam api neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa yang telah dia lakukan, dan Allah tidak ampuni ia karena keadilan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentunya kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tauhid yang ada dalam dadanya,
iman yang ada dalam hatinya, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap akan keluarkan ia dari api neraka, dan Allah akan masukkan ia nantinya ke dalam surganya Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, dari sini kita bisa memahami begitu sangat mahalnya tauhid, begitu sangat mahalnya Islam, begitu sangat mahalnya iman yang dimiliki oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, karena ia adalah kunci keselamatan. Maka tatkala seorang hamba tidak memiliki tauhid, tidak memiliki syahadat, tidak memiliki iman dalam dadanya, maka tidak ada kata selamat untuknya di akhirat. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kembali kepada apa yang kita sebutkan terkait dengan pembahasan mizan. Ini pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang akan ditimbang adalah lembaran-lembaran amal yang dicatat oleh malaikat dari amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa penimbangan itu bisa dilakukan dengan ketiga-tiganya. Artinya kadangkala Allah Tabaraka wa Ta'ala menimbang hamba, yang ditimbang itu adalah amal yang kita lakukan. Kadangkala jasad kita, tubuh kita yang akan ditimbang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kadangkala adalah lembaran-lembaran amal kita. Artinya ketiga-tiganya bisa terjadi. Intinya bahwa seorang muslim, seorang muslimah berkeyakinan adanya timbangan yang kelak akan ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menimbang amal kebaikan kita, bisa untuk menimbang jasad tubuh kita sejauh mana kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, bisa juga menimbang lembaran-lembaran catatan amal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia yang dicatat oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah melanjutkan perkataannya, beliau berkata, sehingga tatkala dilakukan penimbangan ini, yang qasimun nasu qismain, manusia akan terbagi pada dua kelompok. Manusia akan terbagi kepada dua kelompok. Su'ada wa ashqiya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang su'ada, kelompok yang akan berbahagia. Ya, yang akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surga. Sedangkan kelompok yang kedua adalah ashqiya, yakni orang-orang yang akan sengsara, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam api neraka waliyadzubillah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kata Allah. Al-Imam Sa'di berkata, rajahat hasanatuhu ala sayyiati. Kebaikannya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengalahkan kejahatan yang dia lakukan. Kebaikannya mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan, fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman radiyah di sini. Radiyah artinya kehidupan yang memuaskan. Bagaimana tidak memuaskan? Kehidupan di dalam surga yang sering kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'adattu li'ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk hambaku di dalam surga nikmat. Hambaku yang saleh di dalam surga nikmat. Ma la 'ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kita tidak pernah melihat nikmat itu. Kita tidak pernah mendengar nikmat yang sebaik dan sesempurna itu. Bahkan jangankan mendengar dan melihat, terbetik dalam hati kita juga tidak pernah. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah oleh kalian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah firmankan dalam surat As-Sajdah ayat 17. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan dalam kehidupan dunia. Karenanya dalam hadis yang juga sering kita
bacakan dan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, fayaqulun labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk. Fayaqul hal raditum. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyeru penduduk surga, wahai penduduk surga. Maka semua penduduk surga menjawab, kami penuhi panggilanmu ya Tuhan kami, dan merupakan kebahagiaan bagi kami tatkala kami bisa memenuhi panggilanmu ya Allah, dan semua kebaikan berada di kedua tanganmu. Fayaqul, maka Allah bertanya kepada penduduk surga, hal raditum, apakah kalian puas? Apakah kalian puas? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda ya Rabb wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha, bagaimana kami tidak puas, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami nikmat kebaikan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari hambamu. Fayaqul, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ala u'tikum afdalu min dhalik. Apakah kalian ingin kuberi sesuatu yang lebih utama daripada apa yang kalian dapatkan saat ini? Maka penduduk surga bingung. Fayaqulun, ya Rabb, wa ayu syai'in afdalu min dhalik. Ya Allah, apakah sesuatu yang lebih utama dari semua nikmat yang telah engkau berikan kepada kami ini? Dengan sungainya, dengan istananya, dengan semua kenikmatannya. Apakah ada di sana nikmat yang lebih baik daripada ini ya Allah? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku karuniakan kepadamu ridhaku, dan aku tidak akan pernah murka kepadamu untuk selama-lamanya. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat ini di saat kita kelak bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang difirmankan oleh Allah. Orang-orang yang menang dalam hari perhitungan, tatkala amalnya ditimbang, tatkala lembarannya ditimbang, yang lebih berat adalah kebaikan. Kebaikannya mengalahkan keburukannya, pahalanya mengalahkan dosanya. Maka orang ini, kata Allah, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Janji Allah, jaminan Allah, tidak ada kesedihan setelahnya. Tidak ada kesedihan setelahnya. Tidak ada rasa cemas apapun yang akan menghampiri hati kita tatkala seorang hamba dimasukkan oleh Allah ke dalam kehidupan yang, kata Allah, radiyah, sangat memuaskan. Berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya timbangan amal keburukan mengalahkan timbangan amal kebaikannya. Bi allam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiati, dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan dan keburukan yang dilakukan. Seakan-akan apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa setiap kita tatkala berdiri tegak di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan ditimbang amal kebaikan dan keburukan, tatkala timbangan ditegakkan oleh Allah, setiap kita atau mayoritas hamba ada kebaikan dan ada keburukan. Ada kebaikan dan ada keburukan. Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, yang ditimbang itu kebaikan dan keburukan kita. Namun subhanallah, kebaikan yang kita lakukan bisa mengalahkan keburukan yang kita lakukan. Maka orang ini selamat. Sedangkan orang yang kedua adalah orang yang apabila ditimbang kebaikan dan keburukannya, tidak ada kebaikan yang dia punya yang bisa mengalahkan keburukan yang dia lakukan. Subhanallah. Kalau kita kaitkan dengan hadis bitaqah tadi, tauhid yang dimiliki oleh hamba ini mengalahkan semua dosa. Mengalahkan semua dosa yang dia lakukan. Ini menunjukkan tauhid adalah sesuatu yang sangat berat. Yang mengalahkan semua dosa. Di mana dosa-dosa itu akan dihanguskan, akan dihapuskan oleh tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang yang kedua ini
Al-Imam Sa'di mengatakan bi lam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiati. Dia tidak punya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan dan keburukan yang dia lakukan. Sehingga sebagian para ulama berpendapat wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini ayat ancaman bagi orang kafir. Ini ayat ancaman bagi orang kafir. Bukan orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ancaman neraka yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat setelahnya, ini adalah sifat neraka yang disiapkan oleh Allah oleh orang-orang yang di dadanya tidak ada iman. Di dadanya tidak ada tauhid. Di dadanya tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan. Nanti akan kita sebutkan bagaimana gambaran siksa neraka yang diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang tatkala timbangan itu ditegakkan, amal kebaikannya tidak ada yang bisa mengalahkan atau melawan amal kebaikan yang dia, amal keburukan yang dia lakukan. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di. Bi lam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiatihi. Dia tidak memiliki kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan dan dosa yang dia lakukan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa ummuhu hawiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Orang yang kalah dalam timbangan, dia tidak memiliki kebaikan bisa mengalahkan kejahatan dan keburukan yang dilakukan. Dia tidak punya iman. Dia tidak punya tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak memiliki syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala berfirman hawiyah, maka Imam Sa'di rahimahullah taala berkata ma'wahu wa maskanuhu finnar. Tempat kembalinya dan tempat tinggalnya adalah neraka. Yang salah satu di antara nama dari neraka ini adalah hawiyah, neraka hawiyah. Kemudian beliau sedikit menyinggung kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan ummuhu. Yang kalau kita terjemahkan dengan bebas, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Artinya ibu. Di sini diterjemahkan tempat kembalinya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat. Ya. Apa yang dimaksud dengan fa ummuhu hawiyah? Apa yang dimaksud dengan fa ummuhu di sini dalam ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebagian berpendapat fa ummuhu di sini artinya ma'wahu wa maskanuhu. Ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Artinya tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah api neraka. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memakai kalimat Karena ibu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dunia kita, apabila seorang anak menangis, biasanya ia akan kembali kepada ibunya. Maka ibu disebut dengan ummun dalam bahasa Arab karena ia adalah tempat kembali seorang anak tatkala anak menangis. Tempat kembali seorang anak tatkala anak merasa takut. Maka seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa ummuhu hawiyah, artinya tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Sebagian para ulama berpendapat fa ummuhu di sini ditafsirkan dengan ummun dalam bahasa Arab artinya kepala atau otak. Ya, kepala atau otak. Karenanya Imam Sa'di berkata waqila inna ma'na dzalika, makna daripada fa ummu hawiyah fa ummu dimaghihi, artinya selaput otaknya hawiyatun finnar. Akan dicampakkan oleh Allah, akan dijatuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam api neraka. Karena ummun dalam bahasa Arab juga diartikan kepala atau otak. Seakan-akan ini menggambarkan bahwa orang yang kalah dalam timbangan, di mana amal kebaikannya dikalahkan oleh amal keburukannya, ia tidak memiliki amal kebaikan yang bisa mengalahkan dosa dan kejahatan yang dia lakukan, maka tatkala Allah campakkan ia ke dalam api neraka, Allah campakkan dengan kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Yulqa finnari ala ra'si. Ia dicampakkan dalam api neraka dalam kondisi kepalanya di bawah. Maka seakan-akan artinya, ya kalau kita bawa kepada tafsir yang kedua ini, fa ummu hawiyah, maka kepalanya akan dicampakkan oleh Allah,
maka orang ini akan dicampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dijatuhkan oleh Allah ke dalam api neraka dengan posisi kepalanya di bawah. Sehingga api neraka akan menyentuh pertama kali kepalanya sebelum jasad atau tubuhnya yang lainnya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, makna daripada fa'ummuhu, ya, yang diterjemahkan dengan maka tempat kembalinya. Adapun hawiyah, sebagaimana kita sebutkan tadi, hawiyah artinya neraka. Ini salah satu di antara nama neraka, yakni neraka hawiyah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-10, "Wa ma adraka ma hiya." Wa ma adraka ma hiya. Sebelum kita lanjutkan ayat ke-10, mayoritas para ulama berpendapat fa ummuhu ini ditafsirkan dengan ma'wa, maskan, tempat kembali, bukan kepala atau bukan otak sebagaimana kita sebutkan tadi. Mayoritas para ulama memahami fa ummuhu di sini adalah tempat kembali atau tempat tinggal yang kekal untuk mereka. Karena dikuatkan dengan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 65. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat 65, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa azab neraka itu, ya, azab neraka itu adalah azab yang gharama. Ini disebut oleh Imam Sa'di rahimahullah, gharama di sini artinya kekal. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata daripada hamba-hamba Rahman yang diceritakan oleh Allah di akhir surat Al-Furqan, mereka senantiasa berdoa, "Ya Tuhan kami, Rabbana srif anna." Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah azab kebinasaan yang kekal. Ya, yang kekal artinya bermakna, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, al-mulazimah, yang kekal, yang senantiasa menyiksa penduduk api neraka dengan siksa-siksanya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-10, "Wa ma adraka ma hiya." Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kembali lagi datang dalam sirah pertanyaan. Yang kita sebutkan tadi tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala pertama kali berfirman pada surat yang mulia ini Al-Qari'ah, kemudian Allah berfirman, "Mal Qari'ah?" Apakah hari kiamat itu? "Wa ma adraka mal Qari'ah?" Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kita sebutkan tadi bahwa sirah pertanyaan ini lit ta'zim atau lit tahwil. Ya, pertanyaan ini tujuannya adalah untuk membesarkan, untuk mengagungkan, untuk menjelaskan begitu sangat dahsyatnya sesuatu yang diceritakan ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memakai sirah ini tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala hendak menegaskan kepada hambanya bagaimana dahsyatnya neraka hawiyah. Maka Allah berfirman, "Wa ma adraka ma hiya." Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Wa hadza, kata Imam Sa'di, ta'zimun li amriha. Ayat yang mulia ini untuk menjelaskan begitu sangat dahsyatnya neraka hawiyah itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian menjelaskan pada ayat yang ke-11, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Api neraka. Al-Imam Sa'di berkata, syadidatul hararah. Api yang sangat dahsyat panasnya. Bahkan beliau mengatakan, qad zadat hararatuha ala hararati narid dunya 70 dhi'fan. Nastajiru billahi minha. Bahkan panasnya api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api neraka. Dari panasnya api dunia. Api neraka panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam." Narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian ini api yang ada di dunia. Dengan kedahsyatan api yang ada di dunia ini.
ia bisa membakar, ia bisa menghancurkan, bahkan ia bisa melelehkan besi, karena begitu panasnya. Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sabi'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini hanya satu bahagian dari 70 bahagian panasnya api neraka. Allahul musta'an. Api dunia, panasnya api dunia, ini hanya satu bahagian dari 70 bahagian daripada panasnya api neraka. Sesuatu yang tidak terbayangkan. Sesuatu yang tidak terbayangkan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Rasulullah, sekalipun dia hanya satu bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka, tapi kafiyah. Ini sudah cukup panas. Cukup menyakitkan. Cukup menyiksa apabila seorang dibakar dengan menggunakan api dunia. Maka Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Allahul musta'an. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, benar, dia cukup panas. Api dunia kita ini cukup panas. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, panasnya api neraka melebihi panasnya api dunia 69 bahagian. 69 bahagian. Perbedaannya. Dan kelak api dunia ini akan digabungkan oleh Allah. Akan digabungkan oleh Allah dengan api neraka Jahannam sehingga genap menjadi 70 tingkatan api. Semua tingkatannya, semua bahagiannya panasnya sama. Nasallallahu salam wal afiyah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada manusia, menggambarkan kepada kita bagaimana panasnya api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya dalam api neraka. Sekali lagi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, gambaran yang diceritakan oleh Allah dan kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengannya, ini adalah gambaran siksa penduduk neraka yang kekal di dalam neraka. Ahluha. Artinya orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah karena kejahatan, kekafiran yang mereka lakukan kekal dalam neraka. Maka Nabi SAW mengatakan di antara gambaran mereka adalah, dan ini adalah siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam sebagian riwayat, gambaran siksa ini adalah di antaranya untuk paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang membela Nabi, melindungi Nabi SAW, akan tapi akhirnya tidak masuk ke dalam Islam. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya siksa neraka yang paling ringan. Berkat syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada beliau. Tapi syafaat ini tidak bisa menjadikan beliau keluar dari neraka. Artinya, diberikan siksa yang paling ringan, sekalipun yang paling ringan akan tapi kekal abadi. Nasallallahu salam wal afiyah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumil qiyamah." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minha dimaghuhu. Seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya. Akhmasi qadamai, ini adalah telapak kaki yang berada di tengah atau lekukan telapak kaki. Jadi tatkala kita menginjakkan kaki kita di tanah, maka ada lekukan di telapak kaki kita yang tidak menyentuh ke tanah. Tidak menyentuh ke tanah. Adapun posisi depan dan posisi belakang ini langsung menyentuh ke tanah. Kemudian di tengah ada lekukan. Ini disebut dengan akhmas dalam bahasa Arab. Jadi bara api neraka diletakkan di lekukan ini.
Seakan-akan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan bahwa api neraka ini tidak langsung menyentuh kaki. Bara ini tidak langsung menyentuh kaki. Jadi masih ada ruang. Tidak diletakkan langsung di ujung telapak kaki, di depannya atau di belakangnya, tapi diletakkan di pertengahan yang ada lekukannya. Namun itu pun kata Rasulullah, tatkala diletakkan di posisi itu, satu bara dari bara api neraka Allah tabaraka wa taala yaghli min hadimahu. Otaknya menggelegak. Bayangkan para pemirsa dan para akhwat, begitu panasnya api neraka. Begitu panasnya api neraka. Jika seandainya posisi yang paling atas dari tubuh manusia yang disiksa oleh Allah dengan bara api ini menggelegak, artinya terbakar, tidak kita bayangkan bagaimana kakinya. Jika seandainya posisi yang paling jauh dari bara api ini menggelegak, artinya ada dampak panas yang begitu dahsyat, lalu bagaimana dengan kondisi tubuh yang paling dekat dengan bara ini? Ini sebuah gambaran yang tidak bisa kita bayangkan. Karenanya Imam Sa'di rahimahullah berkata, nastajiru billahi minha. Kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya api neraka ini. Kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya api neraka. Karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Dan tidaklah kita salat, tidaklah kita berpuasa, tidaklah kita membaca Al-Quran, tidaklah kita menutup aurat kita, tidaklah kita menjaga lisan kita, kecuali dengan harapan kiranya Allah tabaraka wa ta'ala memberi kepada kita perlindungan dari panasnya api neraka ini. Dan tidaklah kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Tidak berani meninggalkan kewajiban. Tidak berani melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kecuali karena kita takut dari panasnya api neraka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita semua, para pemirsa, para akhwat, dan semua kaum muslimin, kaum muslimat dari dahsyatnya api neraka. Sehingga kita diselamatkan dari api neraka ini, dan kemudian kita diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memasuki surganya subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Dan biidznillahi tabaraka wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni surat Alhaakumut Takatsur, insyaallah ta'ala. Demikian kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.